Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisaul Karimah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya bersama dengan teman saya, yakni Fitri Alma Roshidah, mengenai identitas nasional. Baik, langsung saja. Pada materi yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian identitas nasional. Secara etimologi, istilah identitas nasional berasal dari gabungan kata, yakni identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, yakni identity, yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional berasal dari kata nation, yang artinya bangsa. Jadi, identitas nasional merupakan suatu konsep kebangsaan yang tidak pernah ada pada sebelumnya. Istilah identitas nasional ini secara terminologis merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Adapun pengertian identitas nasional menurut Kailan. Menurutnya, identitas nasional itu pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nation dengan ciri-ciri khas yang dapat membedakan suatu bangsa tersebut dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Materi yang kedua, yakni mengenai parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur itu adalah unsur suatu identitas seperti kebudayaan yang menyangkut norma, adat, teknologi, sesuatu yang alami atau ciri yang sudah terbentuk secara geografis. Identitas nasional memiliki beberapa indikator sebagai yang pertama. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-harinya seperti adat istiadat, tata kelakuan dan kebiasaan. Yang kedua, lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa, misalnya lambang negara, lagu kebangsaan, bendera negara, dan bahasa. Indikator yang ketiga yakni alat-alat pelengkap yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia. Kemudian pada indikator yang keempat yakni terdapat tujuan yang dicapai suatu bangsa. Nah, identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Contohnya, seperti bangsa Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang bulu tangkisnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Fitri Alma Roshidah. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu globalisasi dan ketahanan identitas nasional. Di zaman era globalisasi ini, segala sesuatu aspek kehidupan yang ada bersaing begitu ketatnya, dari mulai aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, era globalisasi itu ditandai dengan adanya perdagangan bebas, di mana produk dari suatu negara dengan bebas dapat masuk dan diperjualbelikan di negara lain untuk mampu bersaing dengan negara lain, tapi sayang sekali hal ini tidak didukung oleh sebagian masyarakat Indonesia karena pada dasarnya mereka lebih tertarik terhadap produk impor yang menurut mereka berkualitas dan tentu saja mempunyai nilai praktis.
Hal ini memang sangat memprihatinkan, di mana masyarakat masih belum mempercayai kualitas produk Indonesia karena kurangnya pemahaman kita terhadap ketahanan nasional. Jadi, mulai dari sekarang, mari kita wujudkan ketahanan nasional. Dari kuatnya ketahanan nasional dengan menjaga identitas sosial. Hal ini dapat kita mulai dari hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan sehari-hari, seperti berbicara bahasa Indonesia yang baik dengan benar. Materi selanjutnya yaitu faktor dan unsur identitas nasional. Faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional meliputi 1. Faktor objektif, yang meliputi faktor ekologis dan demografis. Kondisi geografi ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. 2. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Adapun identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajmukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas nasional, yaitu suku, bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata dalam presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.